Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Janji Temu, Janji Temu podcast. Ini podcast gue nih. Sekarang kita kehadiran seorang bintang tamu yang dulunya roommate gue selama berapa tahun kita ya berumetan ya di US. Wah, berapa ya Bang ya? 2 tahun ya? 2 tahun ya? Lumayan lah, 2-3 tahun kali ya. Dua Ya. tahun ya kayaknya. Nah, perkenalkan diri lu mau biar pendengar dan pemirsa yang mendengarkan kita ini tahu backgroundnya lu. Nah, oke. Jadi, halo semuanya. Saya Restu. Panggilan juga Tomo. Saya dulu teman dari roommate-nya Iweng. Kita 3 tahun. Kita ketemu di Cleveland. Eh, Iweng ini yang jemput saya pertama kali waktu di US. Jadi, dari saya yang anak Jogja, yang nggak tahu apa-apa. Wong Jogja gitu ya. Nah, eh gini, gue tuh sebenarnya mau bertanya masalah ini. Kuliah sama studi lu tuh sebenarnya apa? Mau Oh, jadi gue bidangnya itu gue sebenarnya gue suka ekonomi, Weng. suka Jadi ekonomi? gue uh-uh, dari kuliah gue jurusannya ekonomi terus. Oh gitu. Terus kan ekonomi itu ada tiga kan, Hmm, empat kalau nggak salah. Ekonomi keuangan, ekonomi marketing, hmm, ekonomi operasional, hmm, ekonomi human resource kalau nggak salah. hmm, hmm. Nah, gue ngambil yang keuangan. Tapi kata zaman mahasiswa dulu, lu gila lu ngambil keuangan, lu cari mati. Orang-orang pada ngambilnya marketing, pada ya cepat lulus. Oh gitu. Cuma gue, uh-uh. Oke. Nah gue suka keuangan itu, Hmm, Weng. hmm, hmm. Nah, kita backup nih, backup dari lu waktu SMA atau sebelum ini. Gue mau nanya tuh, kapan lu mulai mikirin lu tuh memang dari kecil tuh pengen bekerja di bidang ekonomi gitu? Dari kapan tuh? Ah Memulai iya, apa? ya, uh-uh. Itu Memulai udah ya pemikiran gitu. passion kali. Dari Mm. dari dari SMP, SMA atau kapan tuh? Jadi gue dulu punya figur tuh, Weng, tuh bokap gue Ah, ah, ah. kan, ya kan. Iya, iya. Bokap gue kan orang bank. Hmm, Terus bokap gue itu dulu dikirim sama bank, bank hmm, pemerintah, hmm, ke luar negeri juga ke Amerika. Nah itu hmm. pengalaman pertama kita bisa ke Amerika. Itu Tinggal di waktu itu Amerika gue itu. tinggal di Amerika di Saint Louis waktu itu di Missouri. Hmm, hmm, hmm. Nah, di Missouri itu 3,5 tahun, ya, itu membekas banget buat gue Hmm, waktu itu. Itu yang bikin jadi sumber inspirasi gue hmm, pertama. hmm, Tambah lagi gue yang orang bank, yang jurusan ekonomi juga, yang keuangan, yang sering nyekokin gue tiap harinya tentang bank. hmm. Jadi memang early Sekarang, education dari orang tua lu ya? iya betul, Eng. Hmm, Jadi ada early education. Sebenarnya sih bisa bidang apa aja gitu. Cuma pada saat itu gue karena enak banget kan diceramain terus, iya, lu iya, bayang gak sih? iya, 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 Setiap hari diceramain bank mulu, iya, iya, ya kan? ha, ha. Tapi lama-lama tuh kayak biasa aja. Jadi seterusnya ya otomatis gue akhirnya ngambil ekonomi, ini ngelanjutin legacy bokap gue lah gitu. Gitu ya. Itu sama dengan sama adik-adik lu juga. Lu kan bersaudara, 3 bersaudara ya? Oh, Lima lima bersaudara. lo, 5 bersaudara. Iya, iya. Ya, Ya, adik-adik gue juga ambil sama. sama semuanya di perbankan, ekonomi. Yang nomor tiga yang ngambil perbankan ekonomi. Hmm. Yang nomor dua akhirnya dia apa namanya kalau istilah Jawanya tuh nyeleneh. Jadi dia ngambil yang jurusan hukum, Bang. Oh, dia ngambil jurusan hukum. Mungkin dia ada passionnya tersendiri ya. Walaupun walaupun di rumah dia juga sama kayak lo dicokokin juga masalah ekonomi itu. Kita semua dicokokin kayak gak ada pilihan udah. Oh gitu ya. Nah, pasti kan gini ya, kayak misalnya adik lu tuh. Adik lu kan dia dicekokin ekonomi tapi ada poin yang dia nyadar mungkin dia passionnya itu nggak di situ gitu. Atau mungkin mungkin hal lain, mungkin gue mau nggak mainstream di keluarga lu gitu. Keluarga lu semuanya ekonomi pasti mereka butuh bagian hukum. Nah, tapi kan poin itu tuh harusnya ada pas lu udah cekokin itu pertamanya enak tapi tuh lama-lama enjoy. Nah, poin Mm-mm. mana yang bikin lu ngerasa enjoy gitu akan bidang atau pelajaran di Wah, ekonomi koneksi, ini Bang. gitu. Oh, yang poin yang membekas buat Hmm. gue, Bang ya.
Eh, nah, sebenarnya dari masa gua dari SMP ke SMA, gua masih memang dicekokin masih tentang ilmu ekonomi kan ya. Mhm. Eh, Cuma yang membuat gua jadi mulai suka, jadi mulai tertarik banget interest itu pada saat gua ngerjain skripsi anehnya. Oh, lu mulai interest masa Itu yang skripsi membuat cuman gua. berarti lu tuh pas lagi kuliah tidak enjoy cuman terpaksa Iya, untuk untuk mempelajari itu gitu. iya, Oke, oke, oke. iya, Ah, bener banget ya, itu, ya, Bang. ya. Bener banget. Ya cuma gara-gara skripsi lah. Pokoknya jadi kita kan bikin more apa namanya riset kan. Mhm. Terus lama-lama berjalannya stresnya itu selama Mhm. meneliti itu yang membuat apa namanya lu nemuin sesuatu dari lu baca banyak banget gitu. Hmm. Gitu. Nah, itu yang membuat titik terbuka. Oh, ternyata keuangan tuh kayak gini. Ada banyak pilihan dan lu bisa milih mana yang lu suka. Nah, akhirnya gue ngambil yang namanya mergers and acquisition. Nah, di situ gue tertarik banget kayak ngelihat perusahaan itu kayak objek yang kok suka bersatu, memisah. Kenapa dia kayak apa ya? Kayak belajar biologi tapi tentang perusahaan gitu Hmm. loh, Bang. Membelah Nah, diri terus malah gabung biasanya lagi. sih gitu. Kalau misalnya orang udah mikir yang aneh-aneh, ini perusahaan kayak biologi gitu. Biasanya biasanya itu mungkin biasanya itu udah mulai enjoy gitu. Karena menanalogikan Iya, sesuatu yang aneh aja gitu. Mungkin lu pengennya dokter sebenarnya. Kalau dicokokin dari dokter lu mungkin jadi dokter kali. iya. Oh, eh, tapi anehnya lu tebakan lu bener loh, Weng. Aslinya gue pengen banget cita-cita gue tuh dari dulu tuh pengennya dokter. Oh Asli ya. gitu. Itu kalau bokap gue nggak banker gitu, gue pasti udah milih Nah enggak, dokter. karena gue bisa dapat itu karena lu sendiri perkataan lu yang bilang ekonomi itu saya biologi lah, biologi kan ke dokter berarti kan atau ke sains kan gitu kan. Iya, iya betul Oke, banget oke. sih. Iya, iya bener lah. Gue mau pertamanya kayak biologi kayak Oh dokter iya, gitu. iya. Gue suka bantu orang kan, Mhm. suka ngeliat dokter bedah-bedah gitu. Terus habis itu, cuma gue sayangnya gue takut darah. Nah itu yang bikin gue Oh, jadi fatal, kayaknya fatal ya. kontradiksi banget. Fatal. Oh, oh. Nah, udah gitu lu menemukan dari kegelapan yang dicekokin oleh pelajaran-pelajaran yang lu gak suka. Akhirnya lu skripsi dan menemukan titik terang. Berarti di situ kan masa titik terangnya yang ibaratnya kalau belajar lu tidak terpaksa lagi, tapi emang gua tertarik gitu kan. Nah, Iya. cuman kalau misalnya balik lagi ke masa muda nih, kan sebenarnya kalau misalnya lu dari awal bukan pas skripsi udah tertarik akan ekonomi, tahu lu bakal endingnya menjadi orang yang bekerja di perbankan, apa yang bakal lu lakukan? Semacam pelatihan atau skills apa yang dari SMA atau dari kuliah itu udah mulai lu pelajari gitu? Apa ya? Gue dulu banyakin seminar sih, Bang. Gue banyakin seminar Hmm. sama baca buku ekonomi. Cuma gue paksain dulu baca ekonomi itu kayak bukunya Philip Hmm, Kotler hmm. gitu kan. Buku siapa aja, Mo? Apa namanya? Keputus-putus tadi, sorry. Oh gitu ya. Bentar. Jadi gue awalnya itu gue mulai paksain diri gue itu baca-baca buku Hmm. yang kadang gue nggak suka. Hmm. Jadi gue kan suka komik. Hmm. Cuma gue berusaha maksain diri baca itu kayak seperti komik, bisa nggak sih? Hmm. Memang awal-awal susah, Bang. Cuma ya lama-kelamaan akhirnya bisa baca sambil tiduran, baca itu kayak buku cerita. Hmm. Ya suka aja gitu. Suka bacanya, akhirnya lama-lama kelamaan dari yang nggak ngerti jadi misteri. Nah, misteri itu yang gue cari-cari jalan. Kenapa orang pada saat itu berpikir demikian gitu Hmm. dengan ekonomi ini. Jadi kayak bikin cerita sendiri gitu. Ya, Berimajinasi ya, lah ya. dengan dunia yang gak lu suka Jadi gitu. intinya sebenarnya lu pengen belajar itu atau belajar apapun berarti ya, lu harus memotivasi diri sendiri dengan cara yang lu suka. Lu suka baca komik, Iya, gimana caranya nih baca pelajaran yang gua nggak suka kayak jadi kayak belajar baca komik gitu ya. Jadi memang lu iya, harus iya ibaratnya benar. mah kekeh gitu, kekeh dalam artian gue punya tugas dan harus Iya, diselesaikan gimana caranya gitu ya. Nah, exactly. oke, Bener oke. banget. Nah, Iya. sekarang itu kan mulai dari cita-cita lu atau awal lu terjun ke bidang ekonomi ya. Sekarang kan lu udah masuk, Mm, udah bener-bener jadi roots lu nih dan jadi pekerjaan tetap lu. mm.
Nah, pekerjaan tetap lu tuh sekarang gimana nih perjalanannya dari awal mulai lu apa lepas kuliah itu gimana tuh? Oh, jadi oh ya, kan gue bikin Hmm, kronologi ya, kali ya. ya, Weng ya, biar Heeh. urutan. Jadi gue lulus itu tahun 2004. Gue masih inget tuh bulan Juli, dan itu mendekati ulang tahun gue Hmm, tuh waktu hmm, itu. hmm. Nah, pas bulan Juli 2004 itu kan gue mau mau masuk dunia kerja kan. Hmm, Dan pada saat itu kita mahasiswa itu kan kalau begitu lulus kan kita idealis hmm, banget hmm, gitu hmm. ya nggak? Lu pengen banget jadi perbankan, jadi lu nggak ngitung Hmm, risikonya, lebih lu ngitung ke apa yang lu pengen masuk ke dunia kerja itu sendiri, tapi lu nggak lihat kayak risiko kompetisinya gimana, dunia kerjanya permintaannya bagaimana, dan requirementnya apa aja. Kadang lu cuma berusaha mencocokkan apa yang lu punya dengan requirement yang diminta sama dunia kerja oke. itu. Nah itu gua kecolongan banget Hmm, itu. Jadi gua akhirnya keteteran nyari nyari pekerjaan, banyak yang nggak sesuai dengan apa yang gue suka. Gua akhirnya dapat pekerjaan marketing, padahal gue pengen jadi finance, gue pengennya ada di desktop hmm, gitu hmm, kerja. Cuma pada akhirnya gue malah jadi ke hmm, hmm. pasar-pasar cari-cari kerjaan gitu, Weng. Sebegitunya Itu ya. tuh yang Jadi idealnya tuh, iya, idealnya harusnya kita bertahan untuk mencari pekerjaan yang memang cocok sama kita atau sesuai passion kita. betul, Oke, oke, betul, oke. Apalagi kalau misalnya pada saat waktu itu lu nggak ada tuntutan buat mendapatkan uang diri sendiri juga kan waktu waktu selepas kuliah biasanya kalau di Indonesia tuh. betul. Oke. Lebih kepada keinginan diri untuk diterima di dunia kerja pada saat Pokoknya itu. pengen Lebih dapat nggak. kerja aja gitu. Betul, iya, karena prestisnya mahasiswa baru lulus itu kan adalah diterima kerja, Weng, Tapi kalau ideal seperti itu pada saat memang itu. bakal maksudnya kan kompetisinya berarti bakal lebih tinggi ya karena kalau misalnya bidangnya Iya, lu picky gitu eh, kompetisi lebih tinggi dan lebih susah atau lebih lama mencari kerja sedangkan mungkin kadang umur umur juga kan menjadi salah satu requirement gitu. betul. Heeh. Menyiasatinya menurut lu kayak gimana nih? Well, waktu itu kan gue masih umur 22, 20, ya 23 lah ya. Hmm, hmm, hmm. Pada saat itu pekerjaan yang dicari juga masih yang kayak apa sih, manajemen trainee gitu-gitu loh kan. Ya, jadi Hmm. kayak lebih step awal Iya, iya. gimana supaya masuk. Jadi yang kita lihat adalah perusahaannya itu, kalau dunia ekonomi perusahaannya itu yang seperti apa skillnya, kayak misalnya gue tuh pengen banget masuk ke bank besarnya di Indonesia, Hmm, misalnya kayak hmm, bank pemerintah. hmm, Nah gue pengen banget waktu itu, pengennya idealisnya begitu. hmm, Pada kenyataannya tidak seperti demikian, karena requirement-nya jauh lebih ketat kan, dan persaingannya juga ribuan. hmm, hmm, Begitu kita ngirim, semua orang juga pada ngirim kan. Kita kan hmm. zaman dulu belum ada orang lebih pakai email, Iya, lebih cenderung pakai datang pos gitu kan. pos Mm-mm. ya, iya, iya. Atau walk-in kan, walk-in Hmm, gitu. Nah, kayak gitu-gitu masih susah, Weng. Dan itu membuat idealisme kita agak runtuh. Jadi hmm, beberapa bulan setelahnya, gue menyadari kalau gue tuh kok kayaknya ada yang salah. Karena gue juga ngerasa idealisme gue itu pada saat lulus itu, gue kan cum laude waktu hmm, itu, hmm, hmm, hmm. ya kan? Dengan GPA apa IPK ya lumayan lah, lumayan waktu Oh, itu. excellent lah ya, Tapi bukan lumayan lagi. ya tipis. Tipis ya, oke, oke. Kebanyakan semester pendeknya, Weng, ya kali. Diakalin lah ya, pokoknya. Yang penting bisa menyesuaikan nilainya. Oh, dinaikin karena kebanyakan semester pendeknya ya kan. Ya terus udah gitu gimana? Iya, jadi idealisme kan, begitu kita lulus dengan cum laude kan kita ada kebanggaan. Wah, gue lulus nih. Berarti Hmm. gue harus, Halo, sorry kepotong lagi. Weng. Lu lulus terus, lu lulus cum laude ada kebanggaan terus, Jadi hah? gue lulus, ya kan. Begitu gue lulus, karena lulus cum laude ya kan, Hmm. Weng. Jadi ada idealisme, gue harus cari kerjaan yang sesuai dengan level cum laude lah, Hmm. misalnya bagus banget lah kerjaannya gitu Oh. loh. Nah itu yang bikin gue idealisme, dan gue terbudakan oleh idealisme gue sendiri. Nah dengan berlalunya waktu, gue ngelamar-lamar kerja, baru dapat kerjaan ternyata setelah 3 bulan 4 bulan Hmm. Hmm. setelahnya, Weng. Jadi gue nganggur itu selama beberapa Hmm. bulan dulu, Hmm. nggak dapat dapat, kok nggak panggil panggil, kok apakah
universitas gua Hmm. yang kurang, atau guanya sendiri yang kurang, atau kurang menarik. Dan di situ membuat lo berpikir terus selama masa transisi itu. Hmm. 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 Gitu. Berat buat lo kayak mengholding idealisme lo sendiri, karena ya umur 20-an kita lagi Betul, betul. berapi-apinya itu ya. Nah, cuman kalau lu balik lagi ke Iya. umur lu segitu, lu bakal nge-hold untuk idealisme lu atau dilakukan seperti yang telah dilakukan pada saat itu? Nah, di sini ada switchingnya, Weng. Jadi, gua pada masa transisi itu, gua ngelihat idealisme gua itu nggak membuat gua happy dan nggak membuat gua mengejar apa yang gua inginkan. Lebih ke ambisi, tapi bukan passionnya. Itu perbedaannya di situ. Hmm. Antara lo ngejar ambisi lo, karena di pikiran lo, atau lo mengejar passion lo, apa yang lo sebenarnya Oke. suka. Okay. Hmm. Nah, gua digin lagi impian gua yang pada saat itu dulu, gue pengen banget Hmm. travel Hmm. keluar gitu. Dan gue pengen, bisa nggak sih sebenarnya gue dengan capability yang ya terbatas dengan di Indonesia Hmm. gitu, untuk dunia kerja, tapi gue kalau bisa bersaing dengan bukan dengan bangsa gue sendiri. Pada saat itu Hmm. konsep gue Hmm. gitu, Hmm. tapi bersaing dengan skala internasional. Karena ya lo bayang nggak, bokap gue ngajak gue pagi jemput Hmm. gue, Hmm. apa nganter nganter Hmm. jemput, dia ngajak makan pagi tiap hari. Gue ditunjukin tuh ekspat-ekspat itu kenapa mereka bisa ke Hmm. Indonesia, sedangkan kita kok nggak bisa ke negerinya mereka Hmm. gitu. Hmm. Dan kita kenapa nggak bisa bersaing dengan orang yang berbeda dengan kita. Pada saat itu yang membekas buat gue di situ. Nah, di situ bikin gue klik, oh iya ya, kalau gue jadi ini, gue bersaing dengan bangsa gue sendiri, berarti gue kayak ngambil lahan teman gue Hmm. sendiri atau saudara gue Hmm. sendiri Hmm. gitu Hmm. kan. Jadi gue mungkin kenapa gue lawan aja yang persaingan secara internasional. Nah, disitulah gue mulai mencari, mungkin ini juga bagian passion gue, karena gue pengen banget balik ke Amerika gitu. Karena waktu itu yang di Louisiana itu, Missouri itu, pengen, iya ya, terus. Iya. Nah, itu yang membuat gue, jadi akhirnya gue lebih fokus ke persiapan. Ah, udahlah, gue tinggalin aja, gue nggak mau kerja. Gue mungkin ambil training-training doang gitu, kayak internship gitu Hmm. lah, Weng. Kebetulan gue bisa internship ke, ya bersyukur banget teman-teman di eh, BNI Sekuritas itu bersedia menampung gue untuk internship walaupun nggak digaji. Hmm. Nah, di situ mulanya gue mulai ketemu alumni Cleveland State juga. Gue mulai tanya-tanya tentang mereka yang lulusan luar negeri gitu. Hmm. Dan gue cari gimana mereka berangkat, bagaimana mereka menyelesaikan sekolahnya. Dan gue cuma lebih mendengarkan gitu, mengambil absorb ilmu Hmm. mereka. Hmm. Nah, dari situ gue mulai mencari persiapan bahasa. Gue ke Aminef. Aminef itu American Indonesian English Hmm. Foundation Hmm. kalau nggak salah. Hmm. Dan gue paksain diri gue, kayak Sabtu Minggu gue ke Aminef untuk kursus. Terus gue ke IF untuk belajar les bahasa Inggris lagi. Jadi lebih mengasah ke bahasa. Gue tahu mungkin dengan intensif kursus bahasa tidak serta merta membuat lo jadi ahli bahasa Ya. Inggris, bisa fasih bahasa Hmm. Inggris, enggak. Karena itu kan ada Hmm. proses Hmm. kan. Gue cuma lebih kepada understanding lo tentang bahasa lebih tajam Hmm. lagi ketimbang Hmm. sebelumnya. Hmm. Walaupun pada akhirnya gue kan ketemu lo, Inggris gue masih jauh banget ya. Aduh. Betul, betul. Yang penting kan clear, clear, clear banget Eh, ya gitu. Dua Dian ini. Yes, yes Yes. gitu. Nah, Bukannya yes tapi yes. yes, yes gitu. Benar, benar, benar. Nah, Iya, kayak iya. gitu-gitu. Nah, menarik ya. Jadi intinya lu ada dalam tahap lu nggak happy dengan pekerjaan lu pada saat itu karena mungkin perusahaannya yang bukan lu idam-idamkan, mungkin ya itu ya. Dan Mm. sehingga lu mencari oportunitas. Kenapa gua menutup diri sendiri buat hanya di zona nyaman gua di Indonesia gitu. Padahal gua bersaing bisa seluruh Mm-mm. Indonesia. Tapi dengan itu lu memerlukan tools. Makanya lu beralih pada saat itu fokusnya ke bahasa. Bahasa yang ya saat ini emang Iya, bisa diterima di semua negara, mungkin bahasa Inggris ya. Jadi lu ngambil ke sana gitu. betul. Nah,
Dan lu sempat bicara sama alumnus yang lu bilang di Cleveland State University. Nah, ada apa nggak Mm. poin-poin dari mereka yang menurut lu tuh penting buat mengejar cita-cita lu untuk bekerja di luar itu gitu? Ya mungkin para pendengar juga yang mendengar Iya, ini pengen tahu poin-poin itu tuh apa sih gitu. Mereka kan nggak akan bisa apa ngobrol sama mereka karena karena ya nggak kenal iya. gitu kan. Ya. Iya. Waktu itu kebetulan banget kan kita lagi eh, internet lagi Iya, iya. mulai-mulainya ya. Tahun berapa tuh Yahoo ya? kita Tahun bisa ada sumber tahun browsing gitu. dua ribu Tahun empat ya? 2000-an kan, 2004 ya 2004 betul. itu mulai mulai agak rame Aha. kan, ada warnet, ada Mhm. itu kan. Nah, poin pentingnya dari alumni-alumni yang gua samperin gitu yang di BNI itu, mereka dari itu bisa gue gather itu salah satunya misalnya adalah eh, research lo ke internet itu tentang sekolah yang lo tuju Hmm. itu, requirement-nya itu. Jadi kalau di setiap sekolah itu kan ada admission Betul, requirement iya. ya kak, untuk mana bisa Hmm, diterima hmm, kan. Nah itu yang gue dalemin dari setiap sekolah yang gue lamar itu, hmm, dari setiap sekolah yang gue hmm, cari. Nah apa sih yang mereka minta? Jadi rata-rata sekolah pada saat itu meminta TOEFL gitu kan. TOEFL itu harus sekian, minimum sekian, minimum. Nah itu yang membuat diri gue akhirnya kursus bahasa hmm, untuk mengasah mencapai at least minimumnya lah. hmm, hmm. Karena target gue cuma bukan perfect banget, tapi gimana cuma bisa pass di level minimumnya itu Oke. aja. Gue cuma pengennya gitu Pokoknya aja, lu ya kan? pengen ke luar Nah, aja dulu gitu ya. Nah, kalau ah, masalah sorry ah, nih, kalau misalnya ini, kalau masalah biaya itu gimana? Kan orang tuh kadang ada yang punya biayanya atau enggak. Lu waktu itu kepikiran atau emang itu disupport juga sama sama bokap pada saat itu? nah, jadi sebenarnya pada saat itu kan bokap itu maksain gua untuk cari beasiswa Hmm, hmm, pertama, hmm, ya kan? Pada saat gua ngelamar itu dulu ada beasiswa Sampurna. Nah, gua dapet yang Sampurna cuma kok arahnya ke hmm, Australia. hmm, Memang eh ya Australia memang luar negeri sih. Cuma bukan dalam passion gua, bucket list gua yang pengen gue tuju negaranya. Jadi gue bener-bener ngincer Amerika banget waktu itu. Karena lu kayak udah second home Eh, kali ya. Karena lu sempat tinggal di sana lama berarti kan? iya, udah feeling Ah, feeling ah, ah, home. ah. Heeh, Iya, iya. feeling Ah. home juga. Kayak ada yang Iya, memanggil iya, lah di iya, hati iya. itu. Ah. Gue harus Mhm. juga. Nah, eh jadi intinya itu sebenarnya pada saat ngelamar beasiswa pun juga eh, apa namanya ya bahasa juga yang diasah gitu. Mhm. Neng. Jadi ada bahasa. Cuma persaingannya pun untuk mendapatkan beasiswa itu dengan kalangan teman-teman kita sendiri Mhm. kan di Mhm. Indonesia itu kita masih berebutan untuk itu untuk mendapatkan jatah beasiswa Mhm. itu. Dan yang kedua, kenapa gue nggak ini pilihan gue Mhm. sendiri ya, yang beasiswa mohon maaf. Jadi lebih karena kalau beasiswa pasti ada kontraknya. Hmm. Eh, Suatu saat lu harus balik Oh kan. gitu ya. Oh kok beasiswa Iya. memang jadi ada Hmm. kontraknya ya? Biasanya Hmm. gitu sih, ada kondisi yang dimana lu harus bisa, mungkin ya, karena Ya gua sih juga mungkin mereka memberi eh, beasiswa untuk mendapatkan pekerja yang andal yang mereka latih untuk balik lagi ke perusahaan mereka kali ya benar gitu ya. banget. Ah, iya. Iya, iya. Oke. Jadi akhirnya ya pilihan gue jatuh ke beasiswa ayah bunda. Oh, itu nggak ada tuntutan ya? Tuntutannya punya cucu. Karena tuntutannya yang penting kamu berangkat dah, gitu aja, diterima yang mana sekolahnya. Karena buka gue yang juga penting gitu. kamu berangkat Dia yang penting secepatnya karena lu udah ngerepotin di rumah nih. itu bener banget. Itu sih apa deh, freeloader di Freeloader. rumah, tapi kapan rumah makanan Iya, habis. iya, iya, iya. Oke, oke. Oh iya emang bener sih, itu ya. Jadi ceritanya Itu gitu ya. Nah, bener. setelah berarti lu ceritanya udah ada TOEFL that. Berarti lu bisa sampai Cleveland State University itu atau ke Amerika itu setelah semua requirement itu terpenuhi dan akhirnya admission lu atau apa application lu ke universitas itu diterima. Nah, perasaan lu gimana tuh waktu Iya. itu pada saat itu? Oh, itu pada saat itu ya gua seneng banget asli. Itu bener-bener gua sampai nangis sih. Gua sampai seneng banget itu. Gua masih inget Hmm. banget itu siang itu gua lagi makan. Tiba-tiba gua dapat email masuk itu, ada surat congratulations you have been accepted dan segala macam Mhm. itu. Itu surat.
kirim ke Indonesia Hmm. kan, ke rumah. Gue seneng banget. Cuma pada saat itu Hmm. sebelum gue kebagian itu terjadi, itu gue ngelamar 20 sekolah, 9 nolak, sisanya nggak jawab, cuma Cleveland State yang jawab Hmm. Itu gitu. itu Dan dicolek itu sama proses gua. Terima dong, kasihan tuh mukanya. itu udah tanda-tanda kayak ada jambi-jambi ya, doa-doa ya dari anak seperti ini, cari teman banget dia. Terus. Iya, jadi nah problem kedua itu adalah requirement-nya Cleveland State Hmm. itu adalah kan gue ngambil Hmm. MBA kan, Hmm. Hmm. ya kan, bukan master Hmm. gitu. Nah itu ada yang namanya GMAT, jadi ada Iya, tes iya, lagi iya. yang namanya GMAT. Jadi kalau master itu kita ngambil bahasa, oke kita pass, but itu nggak pasti menjamin lu diterima karena lu harus pass ke level GMAT juga atau Hmm. GRE Hmm. lah. Hmm. Nah, itu minimum sekian kan. Nah, itu gue juga ujian lagi, gue belajar sendiri berapa Hmm. bulan Hmm. sampai. Nah, gue cuma buat masuk ke standarnya sekolah-sekolah Itu itu. buat belajar Nah, itu gue GRE atau GMAT dan TOEFL itu di Indonesia ada itunya apa tempatnya? Emang lu belajar ada sendiri persiapannya, atau emang ada tempat buat persiapannya? ada tempat Apa persiapannya. namanya tuh? Kita bisa Banyak. banyak kan, ada GMAT preparation gitu, type aja di Hmm. Google, di Yang paling browse bagus nanti lah menurut lu kan GMAT ibaratnya lu yang berhasil gitu nih. Di endorse nih kayaknya nih. zaman dulu. Zaman dulu ya, apa ya, kalau masih ada Amines sih mungkin di Iya, iya, Amines benar. ya. Gitu, karena itu kan buat American Hmm. kan. American Hmm. eh, sekarang udah pasti udah banyak Ya udah banget banyak ya. sih, Pak. Kayak itu kayak Psikotes, Psikotes tapi Hmm. bahasa Hmm. Inggris Hmm. gitu. Oke. Lebih untuk manajemen gitu. Nah, sekarang kita terusin ke berikutnya nih, langkah berikutnya. Setelah lu terima, Hmm. lu ke US, ya lu belajar lah ya. Bareng gua ketemu, akhirnya kita bareng-bareng jalan. Nah, karena kita tidak membahas tentang hal itu atau tentang hal kita magang di mana, kerja ngapain gitu. Jadi kita skip aja. Pokoknya kalau kalau udah mulai memasuki US, ranah US itu gue langsung kebayang lu asli, gue ketawa-ketawa sendiri tiap hari, gue ketawa asli. Eh, Itu pertemuan pertamanya udah kocak iya banget itu. benar-benar. Iya. Gua inget banget, Soalnya gue, waduh, ada. gua ngejemput lu di bandara, udah gitu bule semua kan. Terus gua ngeliat nih, ini makhluk ini kayaknya orang Indonesia deh. Terus gua samperin, Restu ya, dia bilang. Iya, Loh, iya, kok tahu? Ya lu Indonesia sendiri di sini, gua bilang. Oh iya. pertanyaan yang sangat-sangat bodoh dari gue. Tapi ya seneng lah punya roommate saya. Lu, gua kebenaran waktu itu lagi ada roommate terus butuh temen. Nah, oh iya, tapi pas ke ini kita kasih tahu nih, sebenarnya waktu kita ke US kan waktu mau dapat apa atau dapat network atau siapa aja nih kita kasih tahu ya buat mendapatkan network di US itu ada namanya lembaga namanya Permias kan, Persatuan Mahasiswa Hmm. Hmm. United States Amerika Indonesia ya, Amerika Serikat. Indonesia Amerika ya, Permias Hmm. Amerika Ya. Serikat. Ya jadi kalau misalnya ada yang datang ke US, sebenarnya lu nggak perlu takut karena setiap kota biasanya ada Permias yang bisa lu cari di, apalagi sekarang ya di sosmed atau di Betul. itu. Jadi intinya buat yang berhasil seperti Restu nih yang melewati TOEFL requirement semuanya terus akhirnya bisa bisa pergi ke Hmm. Amerika Serikat, itu adalah salah satu yang bisa membantu lu di ini apa untuk apa ngejemput di bandara atau cariin roommate yang Hmm. dibutuhkan gitu kan. Nah, Iya, betul banget. pas lu datang ke United States, nah apakah itu seperti yang ada di bayangan lu nggak? Dari kehidupannya, dari tempat kuliahnya, atau dari situ pun lu apakah udah ancar-ancar mau kerja di United States? Hmm. Pada saat itu gue nggak ada gambaran sih sebenarnya gue mau kerja di Hmm. US pada Hmm. saat itu. Oh, Asli. lu nggak ada gambaran waktu Gue itu? cuma Oh, jadi nggak lu ada malah. datang itu Gue malah datang ke pengennya, US itu memang untuk menambah skill lu biar bersaing sama orang luar adalah dengan cara MBA lu harus di luar gitu. Oke. iya, karena pada saat itu prinsip gue, ya prinsip bokap gue ya, gue harus nyelesain S2 gue, Hmm. MBA,
nanti habis itu gue harusnya balik lagi ke Indonesia untuk mulai kerja dengan MBA-nya itu supaya value added Hmm. kan udah lebih levelnya udah tinggi Hmm. gitu. Karena gue pakai S1 gue aja untuk ngelamar kerja mati-matian gue Hmm. nggak dapat pekerjaan yang gue Hmm. inginin. Jadi gue gambarannya pada saat itu ya MBA itu yang menyelamatkan gue untuk bisa bersaing lagi nanti di dunia kerja di Oke, Indonesia oke. pada saat Hmm. itu kan. Cuma ya gambaran gue pada saat lihat US pertama kali ya gua sih shock culture ya. Shock culture banget. Walaupun gua udah pernah ke US, tapi gua shock gua culture. gua Aduh, inget banget tadi nganterin lu mau salah. ketemu sama orang-orang Permias. Wen, gua nggak pakai kemeja ya, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa lah, cuman ketemuan doang. Tapi lu lupa ya, Bang. Waktu itu kan gua bilang, Bang, pakai batik nggak? Karena gua pikir acara Oh muslim iya kan. iya, benar benar benar. Kemejanya batik gitu. Jadi gua pikir lu jauh banget, janganlah kata lu gitu. Lu jauh banget pakai batik lagi. Iyalah, waktu itu kita santai banget masalahnya, orang-orang di Cleveland kan, anak lamar biasa santai. Kalau emang formal pasti kita cerita sih formal. Biasanya kalau ketemu sama kedubes dan segala macam. Nah, oke, lu nggak Iya. punya bayangan tentang, sebenarnya lu nggak ada bayangan buat kerja di US. Nah, pada akhirnya apa yang membuat lu berubah pikiran dari nggak kerja di US sampai akhirnya kerja di New York ya, setelah lulus dari Ah, Cleveland State itu? Hmm. oh iya, apa ya waktu itu ya? Jadi gue kan Hmm. lulus tuh, Weng. Terus gue kayak ketagihan gitu kerja ngoran gitu kan. Oh ya, buat ini, buat apa yang pendengar atau pemirsa yang nggak apa, yang belum tahu, kita kuliah itu biasanya kalau di sana sambil kerja ya, Mo ya. Karena memang dolar itu harganya nggak kayak rupiah gitu. Iya Jadi bener. kita butuh Bener kita banget itu kita butuh asli. masukan dana tambahan, dan akhirnya kita ini sebagai pasukan pengantar koran ya, dan gajinya lumayan menurut gua Iya pasti ngeliat. buat nambah-nambah. Hmm, Nah, bener kita banget kan itu. sempat ketagihan ya, ketagihan nganterin koran, dan kita bekerja biasanya kalau di sana Ah, 2 sampai 3 job ya, mau ya ambil kuliah tuh ya. Nah, itu perbedaannya betul mungkin ya banget. di Indonesia sama di sana. Iya, Nah, maksud gua tapi balik lagi itu kan ibaratnya biar sesuai, masih on track nih, selingan, dengan on track. selingan. Lu Iya, iya. masuk ke sorry, kerja di New York, dan akhirnya menetap untuk kerja di New York itu, gimana apa keputusannya gitu, pemikirannya gitu pada saat itu? Pada saat itu kan gua ada jadi sebenarnya itu kayak ngalir aja sih, Hmm, Weng. hmm, Tetap gua pada saat di semester terakhir kan itu program kan 2 hmm, tahun. Di semester terakhir itu sebenarnya kalau gua selesai itu gua harusnya gambarannya ya udah gua pulang hmm, ke Indonesia. Cuma gua ada kesempatan internship. Nah, itu ada di semester hmm, terakhir itu internship. Gua nyari perusahaan di Indo di Inggris di hmm, hmm. Amerika. Cuma gua nyari-nyari perusahaan Indonesia pas lihat ada BNI Hmm. juga di New York kan. Oh ya, lu di New Oh, York gue tuh coba BNI juga ya? ngelamar. Iya iya iya. Hmm, hmm. Heeh, heeh. Iya Ah, kan? Terus gue coba aja ngelamar mungkin lagi cari hmm, hmm, tenaga tambahan hmm, atau hmm, gitu. Gue cuma intinya sih sebenarnya gue cuma buat requirement sekolah gue hmm, beres hmm, gitu kan. hmm. Gitu. Nah, Akhirnya gue coba ngelamar di BNI. udah gitu, lu berarti di New York itu terus terus di BNI kerjanya di sana. Mm-mm, Nah, mm-mm. Di BNI. apakah lu sudah menemukan itu tuh salah satu sebagai apa? Oh, ini kayak perusahaan yang emang gue pengenin atau tepat buat gue, atau memang lu cari lagi gitu yang lebih sesuai dengan passion lu, yang kita balik lagi ke belakang tuh, atau idealisme lu gitu, yang waktu Oh. masa lu keluar dari eh, apa S1 gitu, udah lulus S1. Hmm. Iya sih sebenarnya gimana ya di BNI karena kan gue kan visa Hmm, F1 ya, Weng. F1 itu bagi pendengar yang mau tahu, F1 visa itu kami yang student kita nggak punya ada hak untuk bekerja betul. sebenarnya. Jadi kita ada yang penerus selanjutnya itu namanya optional practical Hmm, training yang saya pakai buat ke BNI. Nah, di status OPT itu kita bisa pakai selama setahun untuk training di hmm, BNI, hmm, hmm, ya kan? hmm, Nah, begitu di New York yang gue
senengin adalah dinamisnya dunia keuangan. Nah, di situ yang bikin gue mulai terbuka tentang eh, bidang yang gue suka lagi, kayak perbankan itu. Hmm. Nah, di sini wadahnya. Lalu di situ gue belajar dari semua teman-teman kantor dan bidang gue waktu itu gue masuk pekerjaan pertama gue adalah kredit Hmm. analis yang gue suka di perbankan jadi gue dimasukin di kredit Hmm. analis dan ya gue ngerjain kredit-kredit besar dan ya itu membuka mata pikiran gue ternyata banking itu nggak hanya Hmm. retail tapi corporate levelnya juga besar Hmm. Hmm. banget Hmm. gitu dan itu yang gua makin tertarik dan ya wow this is New York Iya, gitu udah iya, gitu iya. ya shock gitu Oke. it's just like a dream come true lah dream Jadi come makanya true. banyak orang-orang yang mungkin yang kerja atau hampir semua orang ya banyak pengen banget ke New York Iya karena kedinamisannya itu ya. Jadi kliennya hmm. mungkin klien yang besar-besar, terus case-nya juga nggak case Iya, yang repetition gitu, beda-beda gitu mungkin ya betul. masalahnya. Jadi lebih challenging lah ya buat orang yang datang ke New York Lebih itu. challenge. Nah Iya terus gimana caranya lu tiba-tiba? Tapi tunggu, gua recap dulu. Karena ini gua ngasih informasi kepada pendengar ya. Jadi kalau misalnya lu udah mm-mm. lulus di States, lu kan bisa dapat internship. Maksudnya itu Ya bisa bisa untuk dapat internship dengan status visa student, masih student ya berarti ya. Ya. ya masih Dan satu ketika lu eh, misalnya mau menjadi pekerja tetap atau masih bekerja di sana setelah internship, lu harus apply atau minta sponsorship dari perusahaan itu untuk mendapatkan F1 kan? betul Ya, ya itu yang namanya betul F1. Nah, tapi setelah F1 itu masih ada lagi OPT namanya itu tadi yang lu bilang. OPT. ya Nah, cara OPT apply-nya itu. itu memang harus disponsorin lagi sama si perusahaannya. Nah, OPT itu sebenarnya kita dapat otomatis kalau kita mau pakai begitu lulus itu, Bang. Jadi Oh, kita nge-apply ke immigration, nanti OPT kita akan mulai berjalan baik itu untuk dipakai melamar kerjaan atau enggak. Nah, cuma OPT itu kan tenggang waktunya kan setahun, hmm, hmm, ya hmm. kan? Tapi itu beda sama Habis internship itu atau sama sebelum itu? internship Oh, beda beda. sih. Kalau internship lo nggak digaji. Enggak maksudnya Kalau OPT lo internship digaji itu lu masih masa kuliah. Ya, berarti kan internship itu ke masa masa kuliah, kuliah. sedangkan OPT itu setelah lu lulus. Iya, Oke. betul. Ya, jadi internship gua masa kuliah, begitu gua lulus, gua balik lagi ke BNI untuk statusnya pakai OPT-nya itu. Oke. Jadi setahun itu. Nah, untuk bisa stay selanjutnya setelah setahun itu adalah perusahaan harus mengeluarkan sponsor H1B visa, H1B, Hmm. Hmm, H1B. ya kan? Ya, itu biasanya pasti H1B. diterima kalau misalnya disponsorin sama perusahaan ke. Tergantung. Oke. Ada kuotanya, Weng. Ada kuotanya setiap tahun tuh ada kuotanya setiap bulan April kalau Hmm. nggak salah. Awal bulan April itu kita dijatahin Hmm. kuotanya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana perusahaan itu sudah bersedia untuk mensponsori. Hmm. Ya, ya, ya. Itu Nah, itu nanti kita 60 atau pakai 70%-nya legal. itulah ya. Yang paling penting ya Ya, gitu. betul Hmm. betul. Tapi Betul kalau misalnya banget. ditolak, Jadi kita harus ditolak bisa nih ada nggak kasus pernah ditolak terus buat mendapatkan lagi si apakah kita masih punya waktu buat disponsorin lagi sama si perusahaan kalau misalnya si OPT kita udah habis gitu. kalau OPT kita habis, ya otomatis kita harus balik ke tanah air. Hmm. Karena kita nggak bisa perpanjang lagi OPT. Yang bisa diperpanjang adalah pergantian status dari OPT ke H1B dengan mendapatkan sponsor Jadi dari kalau perusahaan itu dulu. H1B itu ditolak, berarti lo harus pulang. Nah, Ya, kalau H1B kalau itu F1 ditolak. itu apa tadi? F1 atau H1 sih? F1 itu student visa without working permit. Oh iya, gue lupa. Gue juga F1 berarti dulu ya. Kan lu F1, lu waktu sekolah Gue juga F1, lupa. Weng. Pokoknya gue visa student dan gue tahu. Oke, oke. Nah terus berarti H1 ya. Terus Ya, kalau lu sempet dapet ini nggak sih dari H1 itu berarti lu masih di BNI di New York waktu dapat H1 ya. ya, Nah ya. H1 itu bisa diperpanjang. H1 bisa diperpanjang 2 kali. Jadi Satu H1 itu satu berapa? H1 Hmm, itu 3 tahun. 3 tahun. Ya. Lalu perpanjang H1 kedua 3 tahun. Nah, sebelum habisnya H1 yang kedua,
lu bisa nge-apply namanya green card. Oke, green card. Ya, nah itu jadi proses panjang untuk Iya mendapatkan green pasti card. itu mah ada berbagai macam cara untuk mendapatkannya, cuman susah juga tetap ya. Iya, betul banget. Ada lottery, Iya. ada macam-macam. Nah, sekarang setelah H1 itu lu berarti di New York itu berapa lama dengan menggunakan H1 dua kali periode dalam artian 6 tahun, atau lu dalam masa itu pindah ke Belgia kan setelah itu kan? Ah, jadi itu kan sebenarnya gue juga pengennya gue waktu itu ke green card. Hmm. Jadi gue harus sebenarnya gue dari masa H1B visa gue yang Hmm, hmm, pertama itu. Jadi kan gue 4 tahun lah, 4 tahun hmm, di New hmm. York. Itu gue lagi menyelesaikan kan optional practical training Ya, setahun. Terus habis H1B itu 3 H1B kan tahun. 3 tahun. Jadi nah gue lagi perpanjangan H1B yang kedua itu gue ketemu calon istri gue. Wes. Nah, itu yang bikin gua mikir akhirnya selanjutnya gimana nih habis Ah, ini. for the record, jadi istrinya Restu ini natif orang Belgia kan? Ya, Mm. Belgia, Belgia Belgia Jawa. Jawa. Campur. Blasteran. Oh, jadi itu yang Tapi membuat lu lebih Jawa. pindah dari New York ke Belgia pada saat itu, karena istri lu juga Mm. harus ke Iya, Belgia. Nah, kita iya. potong dulu apa ya? Kita ceritakan tentang percintaan gimana nih pas ketemu sama istrinya. Itu nanti deh sesi ke Waduh. belakang. Kita lanjutkan dulu nih ke Belgia ya. Biar tracknya nggak acak adut. Nah, jadi dari itu lu karena istri lu orang Belgia dan berarti lu mempunyai oportunitas untuk mungkin bisa mendapatkan status. Lu warga negara sekarang apa jadi? Indonesia apa Belgia? Indonesia, Masih masih Indonesia. Indonesia gua jagain banget. Heeh, Kalau tapi masih. lu kerja di Belgia. Nah, kalau Mm-mm, sistemnya gimana? Kan kalau misalnya di Amerika ada OPT, ada H1 yang cuman bisa 2 mm-mm. periode. Nah, perbedaannya pas lu pergi ke Belgia gimana? Tapi sebelum itu gue pengen nanya gimana proses perpindahannya itu gitu ceritanya. Oke. J- Jadi waktu gua proses dari H1B kan gua mau perpanjang tuh gua terus gua ketemu bini gua Hmm. kan. Terus pada saat itu kita mau mikir tadinya gue mau bawa mereka sih ke New Jersey. Jadi tinggal kita di New Hmm. Jersey. Itu gue kerja ke New Hmm. York dan kita tinggalnya di New Jersey gitu. Jadi kita cuma pada saat itu kan kita lagi rame penembakan ya waktu itu penembakan di sekolah-sekolah itu Oh, kalau ya nggak ya salah, ya 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 ya. ya kan? Michigan Nah bukan itu, itu yang Michigan bikin gue bukan? khawatir tentang anak-anak. Michigan ya? Iya, Iya, yang oke oke. Michigan terus yang di Virginia State itu Oh juga iya iya sama, betul betul betul. Tragedi banget ya. ya Ya. kan? Itu lagi, iya tragedi banget. Jadi di mana-mana kayak ada penembakan Hmm. di mana-mana. Jadi gue khawatir bahwa anak-anak juga ke eh, sekolah di situ kan di US. Jadi akhirnya setelah kita diskusi diputusin ya udahlah gue yang give up yang New York. Jadi gue pada saat itu mikir matang banget karena Amerika ya part of my Hmm. dream gitu. So I have to give The it land up, of the free. ya kan? The Iya. land of the free, free of job, free to find a food and job. terus terus. Akhirnya ya gue give up, gue resign dari BNI. Gue sedih banget tuh sebenarnya gue resign dari BNI Oh karena jadi sebenarnya New lu York ya, pengennya sih stay di Amerika ya, di New York sebenarnya ya. iya, Oke oke. Ah. iya. Cuman karena Tapi ya family tapi cost. kan biasanya di balik itu semua pasti ada barokahnya, Mo. Iya lah, Weng. Ya selalu ada barokah Kalau ya. demi Tapi keluarga waktu ada itu keputusan barokahnya yang lah. sulit. Iya betul. Terus jadi Iya akhirnya sih, lu tapi pindah ya ke akhir Belgia. Belgia. Nah, ya gue start all over again ya. Jadi ya gimana ya, another Hmm. benua. Jadi tadi ya benua pertama di Indonesia aja, di benua Asia aja gue udah keteteran cari Tapi gila pekerjaan gimana berarti susahnya. berarti lu ini ya, berarti lu sekarang kayak mulai start lagi. Oh, apa nih requirement orang-orang Belgia? Makanya lu punya language Iya, Perancis sekarang iya, udah fluent di bahasa Perancis juga ya. i- Jadi iya. rintangan pertama adalah harus tahu bahasanya gitu kan. Wah gila berarti guts lu gede juga Betul ya. banget. Maksudnya lu harus gimana harusnya punya bisa bahasa Perancis biar lu bisa dapat kerjaan di Belgia kan buat keluarga lu berarti gitu kan. Oke oke oke. Betul banget.
Nah kalau di Iya. Prancis itu gimana requirement namanya apa? Kalau di Amerika kan TOEFL gitu ya. Kalau Prancis apa nih? Kalau di Belgia Mm-mm. tuh? Nah, kalau di Belgia itu kan kita harus menguasai at least untuk dunia Hmm. kerja ya itu tiga bahasa, harus tiga Hmm. bahasa karena Kan lu requirement. Jadi udah ada tiga, Jawa, Indonesia, sama Inggris. bener banget. Sayangnya Jawanya nggak go Nggak masuk internasional. ya? Padahal banyak orang Iya, Jogja di Belgia. oh Kan banyak lucu ya. tuh. Oke, jadi Iya. pre-requirement. Nah, Oke. Terus? ya, three Hmm. requirement. Cuma pada saat gue pindah, gue totally nggak bisa bahasa Prancis Iya, ya. makanya gue kaget. Lu kok bisa udah sampai bahasa Prancis lagi gue bilang. Gitu. Iya. Tapi itu ya gimana, hektik banget sih. Maksudnya I was almost give up. Ya kan jadi gue masuk ke Belgia itu tahun Hmm. 2011. Eh, 2010 Hmm. akhir. 2010 akhir. 2011 tuh gue aktif ngelamar-ngelamar kerjaan karena gue nganggur, pengangguran, gue jaga anak, istri yang kerja akhirnya kan. Jadi istri tulang punggung keluarga pada Enak saat dong itu. tidur mulu. Gue ngelamar di rumah mulu bangun-bangun. Eh, kayak kalau sekarang idaman weng. Cuma pada saat itu aduh stres. Kenapa gue pura-pura bego? Bener banget asli. Iya, terus. Akhirnya ya gimana ya, ngelamar kemana-mana, ngelamar ke Brussel, ngelamar bank di mana aja, ngelamar perusahaan apa aja, selalu ditolaknya itu nggak bisa bahasa Prancis, nggak bisa bahasa Belanda, eh bisa cuma bahasa Hmm. Inggris. Saya bilang, aku juga gimana ya, berusaha meyakinkan pada saat interview itu, masa sih nggak bisa pakai bahasa Inggris aja untuk komunikasi? Enggak, in Belgium, local people prefer to speak in their own native Hmm. language. Jadi kayak bahasa Prancis, bahasa mereka lebih confident untuk karena kita nggak bisa. Jadi karakternya berbeda antara orang Belgia bahasa Prancis dengan orang Belgia bahasa Belanda itu berbeda. Hmm. Totally belakang kayak minyak dan air. Cuma mereka bersatu. Cuma untuk masalah kultur dan cara berkomunikasi berbeda. Hmm. Orang Belgia berbahasa Belanda lebih senang memang bahasa Inggris juga. Jadi mereka otomatis bisa bahasa Inggris. Hmm. Belgia bahasa Prancis mereka lebih senang mengutamakan bahasa Prancisnya daripada bahasa Hmm. Inggris. Karena ya tahu sendiri lah kadang-kadang kan aksen bahasa Prancis ke Inggris itu agak susah. Hmm. Lu tahu sendiri kan temen kita Etienne Iya itu. si Etienne ya. Dia suka Iya gini-gini. benar. Ya kan? Cuman Nah, gini, lu ya kayak lu gitu. gue pengen ngetes nih tapi coba lu tahu tahu lagu Jawa apa yang lu hafal? Eh, lagu bahasa Ah, Jawa ya. Gundul-gundul Oke, pacu. coba pakai Tapi bahasa Prancis. susahnya minta ampun. Gak ada translationnya. Gundul-gundul pacu ya. Sove-sove apa itu ya, pacul itu nggak ada di Gak sini, ada kita udah Pak. ada pakai pacul. Pakai bajak semuanya udah. Sobe-sobe Ya traktor udah apa gitu. dong? Lagu bahasa Indonesia apa ya? Yang lu suka, kangen Hmm. lah, Dewa Kangen. Coba pakai bahasa Prancis. Waduh, Ku terima Kutri. suratmu. Ayo, bahasa Prancisnya gimana? Je reçu ton lettre. Wah, gila. Tapi kalau dari lidah lu kok nggak romantis ya suaranya? Karena ada Ada Jawanya itu, Jawanya. itu nggak bisa hilang. Dari Inggris juga Jawa, susah, apalagi susah. sama Angel, bahasa angel, Prancis. angel. Angel wes, angel wes. Oke. Atau Nah, akhirnya gimana? Pas lu tidak keterima beberapa perusahaan, eh, kapan tuh lu diterimanya setelah pengangguran berapa bulan tuh waktu itu? 6 bulan, akhirnya gue menyadari ternyata gue bakat banget babysitting. Jadi 6 bulan itu gue ya babysitting, lamar kerjaan, jemput anak, terus habis itu cari kerjaan Heeh. lagi, ya kan cari kerjaan gitulah, interview pakai dasi, orang ngiranya gue kerja kantoran, padahal gue lagi lamar, kan jemput Iya, anak pakai pakai dasi, iya. pakai gitu. Berarti itu tough, Akhirnya, tough nah, juga ya 6 bulan itu ya? iya, Hmm. itu sampai gue stres tuh, Hmm. asli gue pengen banget pulang ke Indonesia itu, Pastilah, pasti gua karena ngerti, gue gua merasa ngerti. kayak
nggak berguna. Iya betul betul. Apalagi kalau emang ya maksudnya lu pasti ngerasa kan, wah gue udah belajar S2, pengalaman gue di New York udah 4 tahun, terus gue jadi babysitter gitu kan. Kayaknya pedih banget gitu ya. Ngedrop banget. Iya, ngedrop banget sih. Heeh. Bayang nggak anak kecil-kecil, anak-anak gue kecil-kecil ya ampun terus babysitting gitu Mhm. kan. Tapi gue jadi ahli, mana jam makannya, Hmm. mana ganti popoknya, gue udah tahu semua akhirnya pada saat itu. Ya kalau inilah, kalau ntar lu retirement bisa ngebuka lah Daddy Daycare. Daddy daycare, tapi jangan salah loh, di Belgia itu daddy daycare itu one of the biggest source income loh. Iya pasti sih. Kalau misalnya gue kebayang lah kalau di Amerika sama di Europe, karena Hmm. ya karena pembantu mahal ya, mahal banget kalau punya maid kan di sana kan. Mhm. Betul banget. Pasti ya udah gitu kan harus nitipin orang yang emang sama instansi terpercaya, ya pastilah itu kepake banget gitu. Iya, bener banget. Kaya banget Hmm. asli yang punya daycare itu di sini rata-rata kaya, mobil-mobilnya juga Ya mobil-mobil udahlah, mewah. Tapi kita kan buka, ngurusin anak kita gitu. teamwork. Gua tim, lu work. Oke. Si ayam aja sekalian kan. Ya. Tapi sebelah gue daycare Oh juga ya? sih, Weng. Sebelah gue. Di belakang gue ini daycare udah. Oh gitu. Eh Rame Hmm. itu. Rame banget Yalah, asli. kebayang kan di sana Rame. banyak blue collar ya. Jadi emang yang kerjanya 8 to 5, terus ya punya pembantu susah, istrinya maksudnya biasanya dua-duanya kerja gitu kan. Emang harus Hmm. harus ini. Tapi sebenarnya kalau daycare itu sebenarnya bagus sih buat perkembangan anak-anak juga. Karena mereka jadi bersosialisasi sama orang kan lebih lebih ini lagi gitu, lebih apa? Ya. Hmm. Ya lebih terlatih lah gitu. Tapi malah buat gua Hmm? pribadi ya, Weng ya. Gua belajar bahasa itu malah bukan banyak dari kursus. Jadi bisanya gua dari Prancis itu bukan dari kursus anehnya. Lucu kan? Padahal gua kursus sih, Jadi gua banyaknya kursus. dari mana? Tapi iya, yang shaping eh, lancarnya gue berbahasa Prancis itu adalah dari ya kayak sekolah, ngobrol sama apa sih namanya, sama parents yang sekolah apa anak-anak yang lainnya, lalu tetangga. Jadi semua itu shaping itu. Jadi apa ya environment itu yang create Tapi berarti mereka your baik dong skill. ya. Maksudnya ada orang yang nggak fasih Ya, ngobrol, mereka tetap sabar buat mendengarkan dan memperbaiki gitu. iya, betul Hmm. banget. Yang di Eropa itu kayak gitu, Weng. Hmm. Di Eropa itu kalau bisa kita berbahasa dengan apa yang native-nya yang ada gitu. Tapi Karena mereka walaupun akan lu nggak bisa, appreciate. berarti mereka membantu gitu. Kan tahu dong lu awal-awal gitu nggak Iya, bisa gitu. oh Hmm. iya bener, hancur grammar gue hancur banget Hmm. kan. Tapi mereka membantu mengarahkan yang bener ini, yang ini bener. Jadi itu lebih masuk ke dalam Tap- otak kita secara tidak sadar ta- itu tapi kebiasaan. diajarinnya yang benar ini yang betul itu pakai bahasa Perancis atau bahasa Inggris? Bahasa Prancis Berarti ya. lu sambil Jadi lihat kita kamus dipaksa juga dong. Apa nih? Ngomong apa nih? Dia nerangin apa gitu? enggak, enggak. Kadang-kadang sampai gue mikir bahasa Inggrisnya apa ya. Dia juga bahasa Inggrisnya nggak pasti kan. Jadi dia menjelaskan yang dia tahu juga berusaha untuk dengan bahasa Inggrisnya gitu. Hmm. Nah, akhirnya ya bahasa Perancisnya itu lama-kelamaan jadi tahu kita. Jadi sebenarnya itu 90% gua bahasa Perancis itu yang membentuk adalah Hmm. lingkungan. Tapi memang bahasa itu lebih fasih karena lingkungan Hmm. ketimbang kita berusaha belajar untuk dari itu. Jadi kita benar-benar harus terjun ke Betul. dunianya, ke Karena negaranya pas gitu. lu datang pertama kali di Amerika hancur juga sih menurut gua bahasa Inggris lu. Iya bener banget. Itu sampai aduh, aduh, bos lu aja ya si Joel, Join Joen. ya ya. Iya kan, aduh, can you speak louder? Iya. Ya, gue juga ngomongnya udah orang Jawa disuruh gue. Tapi itu lu takjub banget lu datang dengan budaya Jawa yang kental, terus itu kenalin sama teman-teman gua sampai apa? Nulus apa namanya kalau bisa ngelewat itu? Oh, ini Iya, tangannya gini. ini orang napa katanya. Iya. Aduh, gila. Eh, Oke. iya, temen lo kan si Shane itu kan, gue salaman sampai gini nih si Shane. Iya, enggak itu waktu masih Christina, lu inget nggak? Kita ke rumahnya si Christina, Oh iya terus Christina. dia pacarnya lagi apa? Dia pacarnya lagi nonton, terus ngelewatin TV kan? Kalau ngelewatin TV kan, kalau orang Ah, Indonesia kan harus apa gimana sih? nunduk Nunduk-nunduk itu nunduk apa kulon namanya? nuwun. Kulon nuwun lah.
Nah, Iya harus kulo kulo nuwun. nuwun. Dia hanya ngeliatin lu ini Heeh. ngapain nih Nunduk ya, orang. gue juga nunduk kan. Permisi. Kacang banget asli itu parah banget. Tapi itu juga gue lakuin di kelas, di Oh sekolah, serius? di depan profesor. Oh, karena gue Hmm. telat kan. Waduh, telat gue. Gue masuk kelas. Akhirnya gue nunduk-nunduk gitu. Profesor bingung. Lah ini anak kenapa? What were you doing? Dia Iya. nanya gitu. Oh, I just read. I'm sorry ya. Oh, okay. Is that your culture? Yeah, it was my culture. Yeah, so I have to explain more. Can you explain a bit in the class? Jadi gue harus, oh ya, this is budaya Oh gitu. Terus Jawa, terus gimana? budayanya kayak Gurunya gitu. mereka 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 ini nggak appreciate gitu. Kan emang sopan banget kan gitu kan. mereka 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 oh gitu ya, mereka ya apa, mereka amazed kayak oh begitu ya. Terus katanya ya orang-orang Amerika bilang kalau kita jalan mah cek aja, profesor kan kayak udah kayak teman kan Iya. gitu, isn't it right Iya profesor gitu, makanya gitu kan. beda banget. Asli gak ada hormatnya sama sekali sama profesor. Kalau kita kan hormat Oh, kan sama hormat guru, banget ya nggak sama profesor mereka aja mega sama hormat. temen kelas juga kan suka gitu. Oh, Hmm. oh. Ya Lu gimana, udah salaman sama si John kebiasaan. udah gini, Belum ngelus hilang. dada gini ke dada. Oh, oh. Gini, do you want to shake hand or Oh my god. Oke, kita off track nih, balik lagi. Balik ke tadi lu di shape akhirnya di shape ininya apa? Bahasa lu dengan lingkungan dan akhirnya lu udah ngerasa fasih atau bisa diterima di perusahaan itu apa? Berapa berapa lama tuh? Maksudnya kan itu 6 bulan tuh nganggur. Pas 6 bulan itu berarti lu terima. Berarti 6 bulan lu belajar bahasa ya. ya. Nah, pas akhir yang dari 6 bulan itu, gua kayak, jadi kita kan kayak kalau sekolah bahasa itu kan kayak lu merasa level gue tuh pengennya intermediate atau Hmm, advance hmm, atau hmm, apa kan, kalau hmm, kita belajar bahasa di hmm, Indonesia gitu. Cuma yang di sini pada saat gua Prancis, gua nggak tahu gua levelnya itu apa sebenarnya hmm. udah. Tapi gue merasa confident aja untuk menggunainya karena gue udah nyaman ngomong dengan tetangga, nyaman dengan ini. Jadi gue pakai aja pada saat gue Hmm. interview. Itu jadi kayak otomatis gitu keluar, Weng. Hmm. Begitu kita diajak bahasa Prancis, gue ngeluar aja gitu bahasa Prancisnya lancar. Hmm. Dan akhirnya gue bisa kerja dengan bahasa Oh. Prancis. Cuma bahasa Belanda itu masih diperbaiki juga, perlu. Dan lu tuh kerja di perusahaan Jepang. Kan gue lihat tuh di IG lu. Born as Indonesian, studied in US, live in Belgium, work at Japanese corporation. Right? Iya, budaya banyak banget Gila, asli. melting pot man. Bagus itu. Iya, Nah, di Jepang kalau ini lu orang ngumpulin ini saya, juga finance atau bukan? finance, finance. Ya, itu bidang bank ya, perbankan juga. Jadi gue nggak pernah lewat dari selama seluruh karir gue tetap stuck di perbankan. Perbankan lu credit analyst juga berarti meneruskan apa yang lu kerjakan pada saat waktu di New York. Ya, sama. Hmm. Oh malah agak Oh beda sih, beda. Weng. Jadi beda-beda. Jadi kalau di bank Jepang yang pertama ini, gua lebih menguasai tentang IT, Hmm. malah tentang cash management system. Jadi gua menguasai tentang sistem pembayarannya, apa namanya, perbankan tuh Hmm. Hmm. gimana di Eropa itu, dan yang menggunakan sistem Jepang. Jadi sistem teknologinya Jepang, cuma aplikasi regulasinya adapt ke Eropa Hmm. gitu. Jadi gua harus menjelaskan itu ke customer-customer dengan bahasa Prancis, dengan bahasa Inggris gitu. Oh. Kadang-kadang ya broken Dutch gitu ya. Yang penting mereka bisa ngerti gitu. Mereka orang sini nggak ribet kok, Oh kayak jadi lu tuh nggak. bagiannya sekarang adalah sebagai financing di IT dong. Yang gua pelajarin dulu ya berarti ya. Bisnis. Iya, Ah, kayak gua tuh apa kayak ya? kayak IT Gua tuh gitu. IT tuh gua udah gak pakai lagi sekarang. Bisnis apa namanya? Pokoknya lu ada software yang lu pelajarin dan menerjemahkan itu ke end user berarti ya, gitu. Oh, Exactly, oke betul oke. banget. Ya, itu Nah, betul. Kayak gitu. pertanyaan gue berikutnya adalah kan kita udah cerita nih masalah tentang pekerjaan lu, transisi dari Indonesia ke US, dari US ke Belgium. Sekarang pros and cons dari bekerja di Indonesia atau bekerja di 3 benua nih, bekerja di Asia, bekerja di benua Amerika dan bekerja di Eropa. Mm. Apa yang sangat mencolok atau pros and cons sebagai lu sebagai apa
sebagai expat berarti ya di sana gitu. Mm. Em, Apa tuh yang pros? Gue lebih suka kerja di sini dibanding di sana, dan consnya kerja di sini tuh apa gitu, kontranya gitu. Oke, kalau pros and Kayak cons, lu pernah ada eh, diskriminasi atau kayak gitu nggak? ah, kalau di pertama yang di Hmm. Indonesia ya, Asia, itu kan gue cuma intern ya, jadi nggak banyak yang bisa gue pelajari secara real dunia kerja. Mungkin teman-teman pendengar yang Hmm. asli dunia kerja di Indonesia pasti lebih tahu daripada saya Hmm. kan. Eh, lebih kalau di Indonesia sih lebih kita masih bisa secara keluarga masih bisa bebas Iya. Hmm. nanya, ya kan, Hmm. bebas mau pelajari jam kerja, mau joking around, Hmm. mau apa, Hmm. Hmm. bebas kan. Di Amerika karena bos gue yang di Amerika walaupun itu bank Hmm. BNI ya, tapi bos gue orang Amerika. Dia kita lebih straightforward Hmm. lah. Jadi dia nanya lo harus jawab Hmm. straightforward, nggak ada basa-basi. Pokoknya intinya kita nggak ada basa-basi, straightforward, Hmm. save time, eh, fokus on the topic of Hmm. discussion gitu Hmm. kan. Jadi lebih kayak lebih Hmm. cepat gitu. New Yorker Iya, nih iya. apapun Fast pace. beres lah. Mm-mm. Harus cepat dikerjain dan kita nggak ada basa-basi dan apa ya, eh, diberikan freedom untuk menguasai knowledge yang lu pengen, bebas lu malah di respect karena lu pengen belajar dan you learn and you got paid what you learn Hmm. for Hmm. Hmm. gitu Hmm. loh. Hmm. Ya. Oke. Itu di New York enaknya gitu, di Amerika enaknya gitu, dan orang lebih apa ya, bebas berekspresi, Hmm. ya kan, lebih mau cari kerjaan, misalnya nih kayak kerjaan, freedom untuk mencari kerjaan pun lebih Hmm. Hmm. bebas gitu. Kayak misalnya kerja kantoran di New York di itu, tapi tidak membatasi gue hanya bisa kerja kantoran aja. Gue bisa ngorang, gue bisa kerja ini, mau weekend, mau jadi server, mau jadi apa, bebas. Any kind of jobs in the US, Karena di everything US is di pay-nya just hourly sih sebenarnya ya. exactly, ya betul Kalau banget. di Indonesia kan bulanan kan gitu. Oke, Bulanan, oke, heeh. oke. Dan bener banget Bang yang lo bilang, hourly. Bahkan gue di kantor gue yang di New York itu juga gue digaji per dua Hmm. Hmm. minggu, dan itu hitungannya Hmm. hourly. Hmm. Oke. Itu juga sama. Jadi kita terima gaji tiap dua minggu. Hmm. Nah, kalau itu di New Hmm. York Hmm. ya. Nah, sekarang ke Eropa, benua Eropa itu lebih lebih eh, lebih balance, work life balance. Jadi pace-nya itu nggak cepat, Hmm. ya kan? Kalau New York kan tadi cepat tuh kita, terus Walaupun project itu hari ini perusahaan Jepang ya. kalau Europe, Oh enggak, eh, maksud gua lu kan di Europe ah, tapi lu perusahaan Jepang. Tetap karena dia di ini pace-nya sesuai dengan environment Europe itu atau enggak? Kadang gua punya teman yang kerja di perusahaan Jepang. Culture-nya tuh mm, beda banget gitu. mm, Jepang tuh biasanya yang kerja keras banget gitu. Romusha banget katanya sih gitu. Nah, apakah kalau di lu kan dulu bilang apa lebih slow pace itu berlaku juga di perusahaan lu sekarang? nah itu ada dua. Kebetulan kan karena gue perusahaan Jepang yang ada di Belgia, jadi dua kultur itu Hmm. menyatu Hmm. Hmm. gitu. Dua Ini kultur itu gunting apa menyatu. lo? Ini Tapi gunting apa kalau ini? kayak bini gue, ini dua Oh, kultur yang menyatu tadi. Buat hidung, buat nyolok hidung. terus dua Dua kultur yang kultur yang menyatu. menyatu, ya kan? Eh, Kalau purely Eropa, eh, kita work 9 to 5. Exactly, you start at Hmm. 9, you Hmm. finish at Hmm. 5. That's the Hmm. main key. Eh, Istirahat Jadi 2 lembur jam tuh nggak ada, atau 1 jam lah. ditiadakan yang namanya lembur. Nah, lembur itu ada, cuma your company has to pay a lot of apa Ekstra. namanya, Berarti paycheck. I mean, benar-benar di ya apa karena tax value-nya holiday. tinggi gitu ya buat lembur itu. Betul, betul. Hmm. Dihitung Dan itu hourly-nya itu request dari ada. perusahaan ya, bukan kita mau lembur gitu oke. Betul. Itu request Hmm. di perusahaan. Kalau rata-rata temen kolega kantor ya selesai jam 5 cabut dah gitu. Mereka nggak ini. Nah, yang itu Eropa kan ya tadi ya. Jadi em, ya lebih santai lah, pace-nya lebih lambat, lebih santai. Orang masih menikmati hidup, balance Hmm. life-nya.
weekend, mereka masih setelah selesai kerja itu mereka Hmm. olahraga, mereka lebih quality life-nya itu Hmm. diperhatikan bener gitu loh. Karena serikat pekerjanya kuat banget di Oh, sini. jadi memang serikat kerja sangat ini kan ya, di apa, Hak kuat gitu ya ditinggikan. ininya sebagai Betul. perlindungan mereka. Dan semakin lo berumur, semakin lo mahal, Weng. Lo semakin Nah, berumur, lo nggak perlu nunggu promosi, lo semakin tua aja, lo gaji nah, lo akan nah, akan tinggi. ini mungkin nggak tahu ya, gua agak berpolitik sedikit ya, atau membandingkan nih ya. Mm. Apakah dengan adanya si serikat ini, ya, kan biasanya demand, apakah serikat di sana tuh demandnya tuh make sense nggak? Atau kan kalau di Indonesia kadang-kadang dari buruh pabrik, dari yang punya pabrik gitu ya, si buruh nih katanya mintanya, kita kan lagi susah usahanya tapi kok demandnya tinggi gitu. Jadi mereka gulung tikar Mm. atau gimana lah gitu. Nah, apakah itu kalau serikat Mm. di sana itu apakah memperhitungkan negosiasi dengan perusahaannya lebih soft atau gimana ya? Ada demo-demo kayak gitu atau enggak biasanya? Ada Ada, ya, ada ada. juga. Itu Oh, juga sama sama, sama. ya. Cuma betul. Dan lucunya, jadi misalnya perusahaannya ini protesnya apa, serikat pekerja ini, kita para pekerja, demonya apa, tidak setuju dengan perusahaan kan ya. Lalu Hmm. kita demo. Nah, demonya itu tidak ke perusahaannya, tapi demonya itu ke European Parliament. Hmm. Meminta European Parliament untuk melakukan audit perusahaan itu untuk benar nggak sih sebenarnya udah nggak bisa ini memberikan hak. Karena kan membangun sebuah perusahaan di Eropa, khususnya di Belgia ini harus benar-benar regulated banget kan. Dan itu fine-nya itu gede-gede, Hmm. Weng. Jangankan fine-nya, tax-nya aja udah gede banget, hampir Hmm. 40% kita tax salary income tax-nya itu. Hmm. Nah, itu apa namanya? Tidak semudah membangun perusahaan bisa aja surat-surat ini enggak. Eh, Prosesnya itu panjang dan itu harus semuanya harus mencakup rights-nya pekerjanya, ininya apa, terus segala macamnya lah, segala macam peraturan itu harus benar-benar comply. Oh. Nah, yang itu yang bikin ribet Jadi itu. sama sih sebenarnya. Jadi disiplinnya. Ah, Mm. iya iya iya. Oke. Terus. Nah, ya, yang kembali ke demo tadi. Nah, nanti pada saat akhirnya prosesnya European Parliament atau keputusan dari eh, apa namanya Belgian regulator akan mengaudit perusahaan itu untuk menengahi bagaimana menyelesaikan itu. Hmm. Gitu Jadi loh. memang jadi Ah, memang kemampuan si perusahaan dan permintaan dari serikat itu harus diambil dulu datanya di oleh match kan. parlemen, dan nanti parlemen ngambil jalan Betul. tengah. Ini gue udah ngaudit nih, perusahaan mampus ini kalau lu mintanya segitu, perusahaan bangkrut. Dan lu juga jangan Betul. sok-sok nggak punya duit deh. Ini bisa kok segini. Jadi kayak gitu Hmm. kali ya kalau misalnya kasarnya ya. Oke Ya, oke oke. Good, good. Ya betul. kayaknya hampir mirip juga Iya, sih kayaknya di Indonesia cuma juga, cuman mungkin ya. karena gua ngeliat beritanya gitu ya. Kalau di sana kan apa jarang, gua nggak pernah lihat beritanya jadi mungkin tidak mau. Jadi pada dasarnya sih hampir sama sebenarnya gitu. Hmm. Iya sih. Dan lagi haknya pekerjanya itu juga ditanggung pemerintah enaknya, Hmm. Weng. Jadi sistem sosialnya ini sangat kuat. Sebenarnya sih yang eh, memenangkan di hati orang Halo. pecat. Misalnya ya, gue diberhentikan kerja karena perusahaan Hmm. entah itu collapse atau gue diberhentiin pekerjaan karena gue melanggar atau apalah. Misalnya atau pengurangan pegawai. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak pengurangan pegawai gitu, kita ditanggung pemerintah selama 3 bulan Oh gitu. gitu. Iya, jadi lu tetap Jadi terima bukan duit. pesangon dari perusahaan, tapi atau dua-duanya pesangon dari perusahaan ya, dari pemerintah Ada juga ya. pesangon dari perusahaan dan dari pemerintah untuk lu tetap survive. Oh, gitu ya. Ya, ya, ya. Iya. Jadi Kalau jangankan kesehatan itu, gimana? Mau di sana kesehatan kan, kesehatan juga sama. kalau di Amerika kan lu Kesehatan duitnya sama, diambil Weng. sama asuransi kan. Kalau Hmm. di Belgium apakah emang sama pemerintah atau di asuransi juga lo diambil? Tang- ya, premiumnya ditanggung pemerintah. Jadi kita rata-rata itu hampir nearly free. Jadi kayak misalnya gue check up itu hampir hampir aja gratis. Hmm. Jadi kayak misalnya bayar Tapi lu ya dari dikit lah pajak kecil kayak dari salary lu diambil sama pemerintah atau enggak? ya betul. Kayak BPJS Indonesia Diambil. berarti kan? Ah, ah. Oke.
Nah, tapi kalau Tuh. misalnya rakyat yang tidak mempunyai pekerjaan, tetap sama pemerintah dia ini juga ditanggung. Yang penting harus masuk sistem sosialnya dulu, Weng. Jadi Kayak social security number terregistrasi. di Nah, Amerika. betul, harus punya social security number. Jadi ID-nya Hmm. itu eh, terregister dengan link ke insurance-nya, pensiunnya, Hmm. semua sistem itu jadi satu di kartu itu. Nah, Itu itu sama semua data kita ada sama namanya social security sama. number. Iya, social security Oke. juga. Seperti social security Ini number. Namanya identification number. Nah, ini buat pendengar Kayak KTP yang lah. atau penonton. Jadi di Amerika sama di Europe ini tuh atau Belgia pada tepatnya ada social security number yang itu tuh nomor kayak KTP lah, NIK. Cuman itu nyambung ke kejahatan lu, report kejahatan lu, nyambung Mm-mm. sama Betul. kredit score lu. Kredit score itu Skornya. ibaratnya lu kredit ke orang itu skornya ada gitu. Terus udah gitu sama juga Mm-mm. ke asuransi dan semua ya. Pokoknya terkonek dengan itu dan nggak bisa tax segala macam terkonek dengan itu kan ya gitu. Ya, Oke. betul. Itu Iya. Amerika. Kalau Indonesia kan beda-beda, ada NIK. Kok NPWP di sana ada nggak sih nomor pajak beda Nah, lagi ya? udah jadi satu di kartu Udah itu, jadi Bang. satu ya. Jadi nomor ID kita itu nomor pajak. Ah. Jadi kita disimplified di Pokoknya kartu nomor satu itu, itu. itu bisa ngelihat semua. Gue masih Betul. inget loh social security number gue, cuman gue nggak mau nyebutin di sini nanti. Kalau kalau gue jual ke orang Meksiko laku tuh kayaknya. Tergantung, Weng. Lu ada utang pajak Nggak nggak? ada lah. Nggak tahu planner kan dipajak udah dipotong sama planner kan waktu itu pajaknya. Udah. Berarti aman loh, Aman aman. gue. Aman. Oke, nah terus tadi udah sampai ke sana ya. Jadi apakah lu pernah mengalami diskriminasi nggak? Mau racial gitu, Iya, racial discrimination. iya ada sih. Karena kan gue tetap juga, gimana pun juga gue orang Asia Hmm. kan ya. Nah, gue terutama kayak di kantor gue kan, oh iya kan, kantor gue kan tadi kita bilang dua Hmm. kultur kan, karena budaya Hmm. Jepang, budaya Hmm. Eropa. Uh, East and West has a apa namanya different Approach. way of ya approach, different kind of Hmm. approach kan. Uh, gue lebih East, tapi gue besar di West. Jadi gue bisa adapt both sides gitu, Jadi lu enaknya. Biggie Nah, oke kalau tuh sama Pak yang Jepang, Shakur juga oke ya. ya, exactly, ya, dua-duanya kayak gitu. Pak Sakro oke. Nah, eh, yang sama Jepang, gue biasa ya kerja keras. Gue suka kerja keras karena gue biasa di New York Hmm. ya. Mungkin kalau orang Belgia mungkin nggak bisa Hmm. overtime. Tapi gue ready anytime karena gue bekerja itu kayak entrepreneur lah. Karena di New York itu sendiri, ya kan, gue kayak kerja itu bisa ya kadang Sabtu Minggu kerja, kadang sampai malam, jam 10 malam baru pulang. Itu biasa karena di New York everything is dynamic kan Hmm. dan Hmm. fast Hmm. gitu. New York gitu. Makanya eh, begitu gue harus pace-nya kayak orang Jepang karena orang Jepang juga akan frustasi juga untuk menyesuaikan seperti budayanya Belgia yang santai banget gitu kan. Nah, di situ gue kadang-kadang bisa menjadi bridge. Hmm. Nah, in terms of diskriminasi, memang karena pada saat itu, karena gara-gara gue bisa adapt ke Jepang dan itu, alhamdulillah kan karirnya kan otomatis kan jadi naik, Hmm. naik, naik, naik gitu. Nah, sekarang kan gue di posisi sekarang ini membawahi orang-orang yang berbahasa, yang orang-orang Hmm. lokal, ya mereka nanya, nah, oh itu kok bisa, itu eh, apa namanya orang nggak orang Belgia ini kenapa dia yang Hmm. dipilih, kan ada kandidat yang lainnya, kadang-kadang Hmm. Hmm. digituin lah hal macam itu ya, office politik anywhere seperti itu, Hmm. cuma gue lawannya memang karena bukan bangsa sendiri Hmm. kan, jadi lebih gimana ya, persaingannya lebih ketat, jadi gue harus benar-benar menjaga kualitas pekerjaan gue karena yang suatu waktu hampir tiap hari ya, uh, anybody can just get my position Hmm. Hmm. gitu loh. Hmm. I made a mistake. Jadi gue benar-benar harus apa namanya jaga banget itu kayak deadlines, everything lah Hmm. gitu. Karena Jepang lebih menggunakan ketepatan, lebih lebih Hmm. akurasi Hmm. gitu. Hmm. Sedangkan dia lebih santai, lebih work life balance, lebih lu kadang-kadang gue ditanya, lu kok
Halo. Aduh, kepotong-potong. pulang kerja pengen pulang juga cepet ya Gimana? gitulah. Cuma gue Mau? tertolongnya itu gimana, gue tertolongnya karena sistem Belgia sebenarnya aslinya juga sih. Kalau gue purely Jepang gue nggak bisa, tapi kalau gue purely Belgia gue nggak bisa kerja juga. Jadi untungnya kedua budaya ini menyatu dalam satu bank gitu, karena dengan sistem Belgia gue bisa cuti sampai empat puluh Hmm. satu hari Nah, ini tahun. kebenaran nih, gue mau nanya. Di pekerjaan itu kan berarti lu pernah menjadi bawahan dan pernah menjadi bos kan? Berarti kan. Nah, sebenarnya Mm. lu bisa menangkap nggak sih di perusahaan lu tuh sebenarnya ekspektasi bos itu apa dan ekspektasi dari bawahan itu Mm. apa gitu? Kan ada gap Oke. tuh di situ tuh. Dan kayaknya kalau lu Mm. jelasin tentang pekerjaan lu, kayaknya lu adalah salah satu yang bisa menjebatani gitu antara kan bosnya orang Jepang nih, pengennya gitu. Mm. Pekerjanya banyak kan orang Belgia Mm. nih, kayak gitu gitu. Mm. Nah, jadi apakah lu yang apa yang mengisi gap itu? Uh, gue lebih menjembatani ya hampir setiap hari sih, Bang. Gue menjembatani maksud penyampaian misalnya ya dari cara penyampaiannya dari masih polite gitu Hmm. dengan sopanan dengan budayanya yang malu untuk Hmm. meminta, tapi gue ngerti mereka tuh pengen gini karena gue Asia kan. Hmm. Jadi eh apa namanya mereka pengen ini, terkadang gue harus menerjemahkannya dengan cara Belgia approach-nya. Hmm. Hmm. Dan gue memberitahu kepada bawahan gue kita perlu begini gini gini. Kalau kadang-kadang mereka bertentangan, kenapa nggak begini aja caranya, ini kan agak ribet jadinya gitu. Memang Hmm. kadang-kadang dia lebih Halo. posisi Hmm. yang Jepang gini, enggak, yang kita harus bisa menjembataninya itu setiap hari, itu yang bikin gue sampai kepala gue puyeng Oh tiap iya, hari. iya. Itu adalah proses menjembatani Iya, iya. karena lu translate antara yang ini ke Hmm. itu. Hmm. 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 Sebenarnya tapi ya berarti ekspektasi lu ya memang jadi menjebatannya antara bos dan ini ya dari dan apa dan pegawai di sana. Nah, Betul. oke deh. Jadi sekarang kayaknya waktunya udah hampir 1 jam lebih nih. Nah, gua mau nanya-nanya tentang yang rada santai dikit nih. Jadi gua mau recap dari apa ya tadi udah di recap dari Indonesia, Amerika, terus sekarang di ini. Cuman terakhir nih masih masih dalam hal pekerjaan mau. Kalau di Belgia kan, kalau di Amerika berarti ada H1 ya, H1B. Nah kalau di Belgia Ya. nih apa? Karena lu kan bukan warga negara Belgia, masih masih mau atau belum atau memang lu nggak mau? Gua lebih gue lebih karena gue punya ini men, Weng, apa namanya lebih melihat mimpi gue kan, gue pasti gue end up nanti ke Indonesia, itu Oh pasti jadi end ya kan. game-nya bu Indonesia bukan Amerika ya? Iya, end game gue Indonesia, Indonesia. end game gue Oke, Indonesia, oke. karena gimana pun juga itu gue besar di situ dan gue itu tanah air gue kan, Anak-anak lu, istri dan lu tahu? teman-teman gue Kan juga mereka orang Belgia. tahu tahu. Iya. Istri gue makanya kan kita membangun Lombok itu, Hmm. jadi kita punya program namanya kita nggak akan lepasin Belgia sepenuhnya memang. Hmm. Jadi kita akan tetap pulang Indonesia, balik lagi Belgia, pulang lagi. Jadi tetap dua benua itu lagi, Hmm. Hmm. gitu, Nah, ya masalah kan? izin lu tinggal atau bisa bolak-balik itu memang visa aja berarti. Visa apa namanya itu? Nah, di Belgia itu ada kategorinya kan ya, ada kategori sama kayak Hmm. Amerika, cuma lebih lebih apa ya, lebih friendlier lah, Hmm. lebih humanity Hmm. lah. Kalau Amerika kan kebayang aja Strict banget. mau green card aja kadang orang nunggu Iya, 10 iya, tahun iya. lah, gila Heeh. kan? Tahu banget kan. Kalau di sini ya gimana ya? Yang penting lu bisa masuk sistem sosialnya secara Hmm. legal, ya Maksudnya kan? sistem sosial itu gimana? Misalnya kalau maksudnya sistem sosial secara legal, Halo? Mau koneksi? itu adalah kalau lo mau jadi eh,
apa sih namanya, warga negara Belgia. Hmm. Pilihannya cuma itu, gitu aja. Jadi kalau misalnya lu warga permanent resident, lu memiliki hak sama dengan warga negara Belgia, tapi lu tidak bisa voting, sama kayak Amerika kan. Hmm. Nggak, tadi sorry mau tadi itu Kalau keputus kalau sebenarnya, keputus di koneksinya kurang bagus di pas lu bilang oh ya, sosial apa tadi, lu bisa masuk ke sosial sistemnya mereka. Nah, maksudnya sosial sistem mereka itu apa? sosial sistem mereka itu sebenarnya yang gimana kita bisa menjadi residen legalnya di Oh, Belgia. oke. Kan residen legal Belgia itu kategori ada Hmm. A, B, C, D, terus ada F, ya kan? Lu Ada E. termasuk apa? Nah, gue nggak bisa, gue yang Hmm. masuk yang F karena itu kategorinya itu keluarga Uni Eropa. Jadi artinya gue memiliki keluarga di Hmm. Uni Eropa ini. Kayak bini gue kan sama anak gue. Terus tapi gue nggak melepaskan warga Hmm. negara gue. Jadi gue tetap tertulisnya itu Indonesia Nah, gitu kalau ada. misalnya dapat visa F itu Itu berarti lu bisa bekerja di Belgia. iya di mana nggak hanya di Belgia di Oh, di seluruh Uni seluruh Eropa. Uni Eropa. Oke, waduh, ini sebenarnya nggak akan beres-beres nih ngobrol sama lu karena gue pengen ngebahas tentang eh, gimana nih caranya di Uni Eropa atau Eropa itu kita traveling bisa dengan on budget, dengan budget yang murah. Tapi mungkin itu di sesi berikutnya yang nggak ini sama pekerjaan. Cuman sebagai penutup nih Mo, karena kita udah sejam lebih kayaknya ya ngobrol. Jadi pertama Mm. adalah yang gue pengen tanya adalah pengalaman paling berharga di dalam hidup lu, dan itu tuh menjadi salah satu pengalaman yang menjadi apa ya, salah satu pengalaman yang bikin yang jadi prinsip hidup lu gitu karena pengalaman itu ada nggak kayak gitu? Pengalaman ada sih. Uh, eh ya gua ya untuk teman-teman kita yang Hmm. anak-anak muda Hmm. gitu ya. Gue pengen nyemangatin mereka itu. Gue sebenarnya nggak ada impi apa namanya nggak ada kepastian bahwa gue itu akan Hmm. end up di Eropa, Hmm. itu nggak ada. Dan gue akan end up di Amerika juga, Hmm. itu nggak ada. Eh, Cuma yang membuat sebenarnya yang paling berharga buat gue adalah pada saat gue memutuskan itu gue Hmm. overseas, itu adalah titik di mana lo akan menentukan eh, apakah itu adalah passion lo, karena pilihan lo nanti setelah itu adalah lo balik atau lo stay di overseas ya kan. Kalau eh, yang paling penting adalah kita sebagai generasi muda pada saat itu, Hmm. kalau gue flashback itu ya adalah pengalaman yang paling berharga buat gue adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya bagaimana kita bisa going overseas, apapun itu caranya. Kalau gue jalur gue student, tapi banyak orang teman-teman gue yang di overseas itu jalurnya berbeda. Ada yang dari ABK, ada yang dari ini, ada yang professional hire, ada yang macam-macam. Cuma setiap orang akan berbeda-beda. Cuma usahakan kita punya apa sih, kalau bagian keinginan yang overseas itu adalah untuk dipasangkan di mindset bahwa ketakutan yang kita rasakan pada saat itu nanti sebenarnya itu akan nothing, itu akan nothing, itu itu akan hilang begitu aja karena it's about mindset gue itu adalah risk comes because we are not knowing Hmm. anything, ya kan? Jadi ada risk, ya kan? Kalau kita nggak tahu apa-apa, kita risikonya merasa tinggi. Jadi, nanti 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 gini, mungkin kayak gini. Jadi kita menduga-duga dengan kalkulasi kita. Padahal pada kenyataannya kita harusnya jalanin aja prosesnya itu. Pertama bagaimana going overseas, nanti setelah itu pikirin. Karena itu yang gue pegang. Walaupun gue beasiswa ayah bunda, tapi kan gue nggak dibayarin untuk Hmm. apartemen gue gimana. Bayar waktu sama lu aja juga gue nyicilin hotel. Talangin dulu, Weng. Please, Weng. Iya, Cari iya. kerja dulu, Weng. Ya, everything we can survive because karena apa? Kelebihan kita ini yang Hmm. gua harus akuin dan gua nggak Hmm. tutup mata nih. Kelebihan kita adalah Hmm. kita orang Indonesia. Itu kelebihan Hmm. kita. Dan quality, kalau kita sesama orang Indonesia, kita diadu sama orang Indonesia, kita akan Hmm. dipukul rata. We will Hmm. be the same. Tapi kalau kita diadu sama orang asing, kualitas kita jauh Hmm. berbeda. Di situ kualitas bermain. Dan itu yang membuat gua survive adalah karena gua orang Indonesia. Hmm. Karena budaya Indonesia ini yang buat.
kita suka kerja keras, kita tuh ulet, kita ini. Itu yang bikin kita survive di overseas. Dan itu nggak dimiliki di mana-mana. Itu yang buat gua. Jadi sebenarnya bangga lah sama sebagai kita orang Indonesia asli. If you go overseas, you will survive. For sure, Indonesian people, if you stay longer, you're not visiting ya, but you prefer to stay, you will survive because you're Indonesian. Itu for sure, itu udah kayak ada di diri kita. Kita itu udah desain bisa bekerja ulet, bisa bekerja ini. Dan kita punya budaya yang luar biasa bagus. Itu yang menjembatani, itu yang bikin gue berhasil. Saya bukan karena gue belajar Amerika, karena gue belajar Eropa. Enggak, karena kemampuan adaptasi orang Indonesia itu di atas rata-rata. Itu yang gue bilang. Yeah. Dan itu gue lihat sama ekspat-ekspat yang lain. Jadi buat kaum generation Z atau yang muda-muda yang ingin keluar negeri, cuma satu aja, kuasai aja bahasanya, persiapan aja, tapi go for it lah. Itu yang bikin kalian akan menyadari bahwa sebagai orang Indonesia, you're special. You will be special among the other international. Itu for sure. Mantap gitu. Banget nih, Restu Satrio Tomo, saudara-saudara. Jadi intinya dari percakapan lo adalah be bold, jangan takut lah ya. Maksudnya kalau lo ada dream atau ada keinginan, apalagi kalau misalnya overseas, jangan takut nggak bisa bahasa, cuman hadapin itu dan iniin skill lo gitu ya, persiapan skill lo. Nah terus ini buat terakhir nih, mau untuk anak-anak lo nih ke depan, kalau misalnya ngelihat ini dari kebijakan hidup lo nih yang lo udah pernah dapet gitu sampai poin ini, apa yang mau lo sampaikan ke anak-anak lo tentang satu pekerjaan, kedua percintaan, dan ketiga tentang berkeluarga? Coba lo sampaikan ke anak-anak lo. Kalau masalah pekerjaan dulu, jangan pakai nangis tapi ya. Semoga kalau message ini sampai ke anak gua, semoga pada saat itu anak gua udah bisa lancar berbahasa Indonesianya. Tapi bukan aja. Buat anak-anak gua, kalau misalnya tentang pekerjaan, gua parent generasi milenial, gue akuin. Kita kan parents milenial ya. We don't set barrier, we don't set our own line, ya kan? Our own regulation to our kids. We set freedom for them to grow further, kan? Itu kan milenial gitu kan. Jadi cara gue ngajarin nggak berbeda banget sama cara nggak dicekokin ekonomi lagi nggak? Nggak ada cekokin ekonomi. Sekarang ini anak gue kan yang satu kan udah universitas tuh ya kan satu itu ngambil jurusan filosofi. Gue protes kagak. I just love what they chose. Itu apa namanya, kayak karena gue lebih itu lebih buat passion. Gue suka apa yang mereka pilih karena gue yakin itu mungkin yang mereka sukain dari hati gitu. Walaupun bidang itu gue nggak ngerti, gue sebagai parent gue nggak ngerti karena filosofi pasti belajar apa gue nggak tahu, cuma gue suka, anak gue milih itu. Oke Mo, kayaknya waktunya udah habis nih. Nanti kita juga mungkin ada sesi berikutnya, ntar gue undang atau gue juga nanti mungkin undang teman-teman dan kita podcastan mungkin bisa bertiga ya biar lebih seru buat membahas hal-hal yang lebih mendalam lagi lah gitu atau yang lebih santai. Oke, sekian, terima kasih buat para pendengar dan penonton Janji Temu di acara perdana kita, dan terima kasih banget nih sama Restu yang udah luangin waktunya di Janji Temu Podcast. Mungkin kita ketemu lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.